Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua calon pendaftar PPDB online SMP Negeri di Kabupaten Jepara tahun pelajaran 2022-2023. Nah, terasa ya, sebentar lagi sudah mulai penerimaan peserta didik baru SMP Negeri tahun 2023 di Kabupaten Jepara khususnya. Baik, untuk teman-teman semua, sebelum pelaksanaan PPDB online, sebaiknya perlu teman-teman ketahui bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara itu sudah merilis ya juknis PPDB di tahun 2023. Teman-teman bisa mendapatkannya melalui laman jepara.demo.siapminppdb.com atau di webnya dinas nih, disdikpora.jepara.go.id. Nah, juknis tersebut sudah disahkan oleh Kepala Dinas pada tanggal 11 Mei tahun 2023. Nomor SK-nya yaitu 420/048 tahun 2023. Nanti bagi teman-teman yang ingin membaca, mempelajari, silakan langsung mengunjungi web Jepara Demo atau di web dinas. Berikutnya ini ya, tadi nyambung yang tadi, untuk situs demo PPDB sudah kami aktifkan, sebenarnya sudah sejak awal bulan Juni ya, sudah kami aktifkan. Dan nanti situs demo ini akan aktif sampai dengan tanggal 11 Juni tahun 2023. Di alamatnya yaitu jepara.demo.siapminppdb.com. Dan rencananya semoga tidak ada halangan, untuk situs real akan kami aktifkan nanti pada tanggal mulai tanggal 12 Juni tahun 2023. Yaitu alamatnya ada dua, dan ini sama nanti ketika teman-teman buka yang atas juga nanti directnya ke ppdb.jepara.go.id. Nanti silahkan dicek saja ya. Ini tampilan alamatnya ya. Alamatnya di jepara.demo.siapminppdb.com yang saat ini sedang aktif. Di dalamnya ada 4 jalur yang teman-teman bisa pilih sesuai dengan kelengkapan dokumen yang dimiliki. Untuk peserta sekolahnya ada 39 SMP negeri. Nah, untuk jalurnya ada 4, teman-teman nanti bisa explore sendiri ya. Ini daftar sekolahnya, masing-masing kecamatan ada semua. Untuk info lebih lanjut nanti silahkan datang di posko masing-masing sekolah peserta PPDB. Nanti akan dijelaskan jika teman-teman masih ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas. Berikutnya terkait mekanisme pendaftaran. Nah, yang perlu teman-teman siapkan apa saja terkait dokumen yang nantinya akan diupload. Yang pertama, nanti siapkan ijazah SKHU atau SKL ya, utamanya asli ya, jangan fotokopi. Kemudian ada KK, KTP orang tua, ini bisa fotokopi. Salah satu bukti prestasi ini harus asli ya, dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2023. Dan yang terbaru terkait jalur afirmasi. Nah, tahun kemarin masih bisa menggunakan KIP. Nah, untuk tahun ini sudah tidak bisa. Yang digunakan yaitu kartu PKH dan KKS, dan harus terdaftar di DTKS Kementerian Sosial. Atau bisa juga bagi penyandang disabilitas, bisa menggunakan surat keterangan dari puskesmas atau dokter. Berikutnya bagi yang memilih jalur perpindahan tugas orang tua, nanti bisa menggunakan jalur ini. Bisa juga bagi orang tuanya, bapak ibunya yang bekerja di SMP peserta PPDB, baik jadi guru atau TU, nanti bisa menggunakan fasilitas jalur perpindahan tugas orang tua. Berikutnya pilihan sekolah. Nah, untuk pilihan sekolah itu nanti teman-teman bisa memilih maksimal 2 sekolah di masing-masing jalur, kecuali jalur zonasi hanya 1 pilihan sekolah. Dan apabila nanti teman-teman misalnya di hari kedua atau ketiga masih keterima di salah satu sekolah dan ingin merubah pilihan, nah teman-teman bisa melakukan sendiri melalui proses pembatalan pendaftaran. Jadi tinggal login di akunnya masing-masing, terus nanti ada menu batal pendaftaran. Namun untuk batal pendaftaran ini hanya dibatasi maksimal 2 kali, dan itu hanya bisa dilakukan sampai dengan 1 hari sebelum penutupan.
Ini contohnya mekanisme aturan pemilihan sekolah. Jadi yonasi itu maksimal 1 sekolah, afirmasi maksimal 2 sekolah, perpindahan tugas maksimal 2 sekolah, begitu juga prestasi. Nah, kalau di sini kalimatnya maksimal, berarti teman-teman bisa milih 2 juga bisa milih 1, atau mungkin tidak memilih di jalur tersebut, walaupun sebenarnya teman-teman memiliki atau saat pengajuan akun memilih di jalur tersebut. Jadi tidak harus dipilih semua, ya tergantung selera dan melihat kondisi baik nilai maupun jarak, ya. Jadi tidak harus dipilih semua. Monggo misalnya hanya memilih 1 juga tidak masalah. Untuk kelengkapan dokumen yang diunggah di jalur yonasi, nanti kalau teman-teman hanya memilih jalur yonasi, itu nanti ada 3 dokumen yang harus diupload ya: kartu keluarga, KTP, serta dokumen ijazah SKHU atau SKL. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk jalur yonasi dan prestasi nanti kalau teman-teman hanya memilih SKL, nanti teman-teman yang dilampirkan, nah kalau hanya pilih SKL saja ya, memiliki SKL atau SKHU, tidak punya dokumen afirmasi, nanti teman-teman sebenarnya bisa memilih 2 jalur, yaitu jalur yonasi dan prestasi. Kenapa bisa milih prestasi? Karena jalur prestasi ini ada jalur namanya non piagam. Jadi walaupun hanya memiliki SKL saja, teman-teman bisa memilih jalur prestasi. Atau mungkin teman-teman kalau memiliki piagam prestasi juga bisa memilih jalur prestasi, nanti ada pilihannya jenis prestasinya apa. Nah, kalau teman-teman memilih jalur afirmasi, nah teman-teman harus memiliki atau orang tuanya terdaftar di PKH atau memiliki kartu KKS, dan ketika dicek harus terdaftar di DTKS Kementerian Sosial. Kalau tidak terdaftar, nanti teman-teman saat mengajukan akun memilih jalur afirmasi nanti akan ditolak pada saat verifikasi akun. Berikutnya, kalau penyandang disabilitas, monggo nanti harus membuat surat keterangan penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh puskesmas atau dokter. Untuk jalur berikutnya, jalur perpindahan orang tua, dokumen yang dilampirkan adalah surat pindah mutasi orang tua, ya khususnya yang domisilinya di luar ya, di luar daerah, terus orang tuanya dimutasi di Kabupaten Jepara, nah bisa pakai surat itu. Atau surat keterangan dari kepala sekolah bagi yang orang tuanya bekerja di SMP peserta PPDB, baik itu sebagai guru ataupun TU, dan nantinya pun harus mendaftar sesuai tempat kerja orang tua, tidak bisa ke SMP yang lain kalau memilih jalur ini. Ini terkait kelengkapan dokumen. Nah, berikutnya ini nyambung yang jalur afirmasi. Kalau teman-teman terdaftar di atau memiliki PKH atau KKS, sebaiknya cek dulu kepesertaannya di laman caripdt.dinsos.jatengprof.id. Pastikan pada saat cek di sini itu datanya terdaftar. Ngeceknya langsung berdasarkan nomor KK saja, jangan berdasarkan NIK ya. Ngeceknya pakai nomor KK. Nah, kalau nanti ketika dicek nanti akan muncul seperti ini. Kalau terdaftar ya contohnya ini PKH ya. Kalau di sini terdaftar, nanti silahkan memilih jalur afirmasi. Ini terkait jadwal. Nah, ini penjelasan sama kayak tadi ya. Perlu teman-teman ketahui, walaupun di sini pendaftarannya itu tanggal 19 sampai 22 Juni, namun ada tahapannya ini. Pengajuan akun dimulai pada tanggal 17 Juni sampai dengan 22 Juni pukul 13. Jadi pengajuannya akun itu 2 hari lebih cepat dari waktu pendaftaran. Sedangkan untuk pemilihan sekolah itu dimulai tanggal 19 Juni sampai dengan tanggal 22 Juni. Jadi setelah melakukan pengajuan akun nanti menunggu verifikasi. Setelah diverifikasi nanti teman-teman calon pendaftar bisa memilih sekolah itu mulai tanggal 19 Juni sampai dengan 22 Juni sampai pukul 13.00. Sedangkan untuk proses pembatalan pilihan sekolah bagi siswa yang masih masuk dalam peringkat dan ingin merubah pilihan sekolah dapat dilakukan mandiri oleh pendaftar maksimal 2 kali dan paling lambat 1 hari sebelum penutupan. Kalau penutupannya tanggal 22, berarti pembatalan pilihan sekolah itu sampai dengan tanggal 21 dapat dilakukan mandiri ya. Sedangkan untuk pengumuman hasil seleksi itu nanti dapat dilihat pada tanggal 23 Juni pukul 8 pagi.
Nah, ini terkait tabel prestasi, nanti bisa dibaca ya. Jadi teman-teman yang memiliki piagam prestasi yang tertinggi salah satu saja, jangan semua, nanti silahkan memanfaatkan jalur prestasi dengan piagam. Dan untuk lomba kejuaraan yang bergu nanti harus ada tambahan, yaitu di dalam piagamnya atau mungkin dibuatkan surat keterangan dari penyelenggara lomba yang menunjuk nama-nama peserta. Ini agenda kami terkait pelaksanaan PPDB di tahun 2023, yang mana sudah kami jelaskan tadi, mulai dari pengajuan akun, pemilihan sekolah, pembatalan, sampai proses pengumuman. Sedangkan untuk daftar ulang dapat dilakukan mulai tanggal 26 sampai 27 Juni di masing-masing sekolah di mana teman-teman nanti keterima, dan itu pun secara offline, jadi harus datang ke sekolah. Nah, mungkin itu beberapa informasi yang bisa kami sampaikan terkait pelaksanaan PPDB di tahun 2023. Semoga bisa membantu bagi teman-teman yang mencari informasi terkait PPDB, dan sekali lagi jangan malas untuk membaca ya. Terima kasih. Wabillahi walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.